wabarakatuh. Pada saat ini kita akan melakukan wawancara dengan tema bagaimana sih seseorang itu bisa mempelajari bahasa Inggris dan menguasai skill dalam bahasa Inggris. Di mana wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah bahasa Inggris. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Putri Nurar Safika, yang kedua ada saya sendiri, Tia Saubieta Yulia Drianti Putri, dan yang terakhir ada Yoga Prasetyo. Kami berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas reguler Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang tahun akademik 2021-2022. Langsung aja nih, udah ada tamu spesial, yaitu salah satu seorang mahasiswi dari Universitas Hasanuddin. Halo Kak, boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Halo, selamat malam. Nama aku Delia Valentin Hill, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Hubungan Internasional tahun 2018. Oke, sekarang udah semester berapa nih? Semester 7, sekarang semester 7. Sekarang keberadaannya di mana? Di Batam atau di Makassar? Sekarang masih di Batam sih. Masih kuliah daring ya? Iya, lagian kan juga udah mau nyusun skripsi, jadi nggak perlu ke kampus lagi sebenarnya. Wih, mantap sih. Bentar lagi. Oke, kita langsung aja ya. Aku mau nanya nih, udah berapa lama sih belajar bahasa Inggris atau udah sejak kapan? Sebenarnya kalau dibilang belajar bahasa Inggris dari kecil ya, dari sebelum sekolah udah diajarin dari orang tua. Tapi kalau bilang intensif, benar-benar intensif itu pas mulai masuk kuliah, karena karena jurusan aku sendiri kan memang materi belajarnya tuh rata-rata in English, jadi memang harus bisa improve gitu lah Inggrisnya sampai tingkat tertentu. Jadi memang intensifnya setelah mulai masuk kuliah gitu. Oh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, saya mau nanya, bagaimana sih awal mulai bisa tertarik dengan bahasa Inggris? Kalau boleh tahu ceritain secara singkat awal mulanya sampai sekarang bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi tertarik tuh awalnya karena ini ya, karena dulu pernah nonton film in English, terus kayak biasanya kalau kita lihat terus searching di Google mau nonton filmnya, itu dulu tuh kayak ada beberapa film tertentu yang jarang ada subtitle bahasa Indonesianya. Jadi kayak mau nggak mau kita juga harus ngerti apa yang mereka ngomongin dikit untuk ngerti filmnya gitu. Jadi dari situ sebenarnya udah mulai tertarik, pengen deh belajar bahasa Inggris supaya ngerti mereka ngomong apa gitu. Dan berjalan waktu memang kayak merasa aja banyak hal yang memang require harus bisa bahasa Inggris gitu. Kayak misalnya main sosial media itu kayak mainly kita harus bisa bahasa Inggris gitu. Dikit aja tapi kita butuh bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kayak dorongan sih untuk bisa. Berarti dalam bagi kakak itu komunikasi bahasa Inggris itu penting ya? Ya, betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin Kak mau bertanya, cara mempelajari bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah, kalau Kakak sendiri bagaimana cara Kakak mempelajari bahasa Inggris tersebut? Apakah ada kesulitan atau malah mudah? Sebenarnya kalau dibilang bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris, tergantung ya. Sebenarnya tergantung kamu secara pribadi itu mau improve atau belajar di empat skill itu yang mana. Tapi kalau aku dulu belajarnya itu dari ini sih, dari dari kalau ketemu bahasa Indonesia itu kayak misalnya tiap hari kamu belajar hafal satu
vocab gitu, untuk vocab hafalin satu-satu gitu. Itu dulu ya, itu dulu. Tapi setelah belajar intensif, biasanya kan aku pribadi petain dulu tuh skill mana yang aku mau ngembangin dulu gitu. Jadi kalau misalnya untuk listening gitu misalnya kan, aku bakalan sering dengerin sesuatu in English video atau music in English, terus kayak berusaha ngertiin mereka ngomong apa, terus nanti dicek di Google liriknya apa, atau pas ngecek subtitlenya udah sesuai atau belum gitu loh. Terus kalau reading biasanya ya, sebenarnya reading ini gampang banget sih menurut aku, karena reading itu tergantung dari kita. Kalau misalnya kamu pribadi memang mau improve reading skill kamu, biasanya cari aja gitu materi yang berbahasa Inggris. Kayak misalnya main sosial media pun, terus kamu main di, misalnya sosial medianya memang kamu main sama orang-orang luar, biasanya kan mereka pakai bahasa Inggris tuh. Nah, itu sebenarnya udah termasuk cara ningkatin reading skill kamu menurut aku. Terus setelah itu juga misalnya kalau aku pribadi, aku tuh suka baca webtoon, novel. Nah, itu biasanya aku baca pakai bahasa Inggris. Nah, itu cara aku ningkatin reading skill aku. Terus kalau speaking sebenarnya intinya sebenarnya speaking tuh harus didorong sama harus sebenarnya diawali dengan kamu memang udah punya basic skill in English, karena kamu harus bisa tahu beberapa vocabulary dan grammar yang cukup untuk bisa speak confident in English gitu loh. Jadi sebenarnya memang untuk bisa speaking harus bisa nguasain yang dasar-dasarnya dulu gitu, kayak punya vocabulary dan juga punya confident, itu yang paling penting. Terus kalau writing ya. Nah, writing ini menurut aku juga cukup gampang sebenarnya, cara belajarnya itu ningkatin. Yang pertama, bisa dengan sehari-hari kamu nulis kayak diary in notes gitu, kayak nulisnya pakai bahasa Inggris, kayak diary aja gitu, kayak diary simple. Nah, terus juga bisa juga dengan kamu di sosial media gitu, bikin apa, kayak misalnya di Twitter kamu bisa bikin tweet in English gitu, atau enggak bisa buat conversation sama orang di Twitter gitu in English gitu. Sebenarnya itu udah termasuk cara untuk ningkatin writing skill in English menurut aku. Itu kayak tahap-tahap gampangnya gitu, secara gampangnya. Oke, jadi sekarang basically kalau bahasa Inggris tuh digunain untuk kuliah dong, ya nggak sih? Sekarang iya, tapi juga kalau misalnya kayak konsumsi media aku sehari-hari, kayak misalnya main Twitter, terus kayak baca sesuatu, itu mainly in English sih. Jadi memang kayak sehari-hari aja, selain ngomong sama keluarga ya, itu biasanya English. Kak, boleh dong kasih kiat-kiat atau trik dalam menguasai 4 skill bahasa Inggris, kayak writing, learning, speaking, sama reading. Gimana sih kayak biar supaya nangkep gitu, cepet gitu? Menurut aku sih, biar bisa cepat nyantol itu adalah dengan pelajari 4 skill ini melalui hal yang kamu sukai gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar listening, kamu bisa belajar dengan dengerin lagu-lagu Inggris atau lagu-lagu luar, atau nonton film kesukaan kamu, terus pakein subtitle bahasa Inggris di bawahnya. Itu ampuh banget biasanya. Jadi kamu pas dengar, kamu ingat, kamu pikirin, oh dia lagi ngomongin ini, terus secara langsung lihat di bawahnya, oh mereka memang lagi ngomongin ini gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu tips untuk listening. Terus kalau sebenarnya speaking itu adalah yang penting kamu percaya diri. Jadi kalau udah punya basic English, sebenarnya speaking itu ngomong aja sehari-hari gitu loh, kayak ngomongin apa yang kamu lakuin sehari-hari, yang pokoknya hal-hal yang simple, tapi kamu confident gitu, ngomong aja, nggak apa-apa ngomong sendiri, yang penting bisa ngomong gitu loh. Terus kalau writing menurut aku writing tipsnya adalah apa ya, tipsnya kamu punya media untuk kamu keluarin skill writingmu itu. Kalau misalnya sehari-hari main sosial media, nggak apa-apa, gunain aja gitu, kayak misalnya chatting, nggak apa-apa, itu hal yang simple untuk improve your writing skill. Jadi kayak ngomong sama teman di chat itu pakai Inggris, nggak apa-apa, coba-coba aja itu, mulai hal-hal yang kayak pokoknya intinya hal-hal yang dasar gitu. Nah, terus kalau misalnya reading ini coba aja sebenarnya kayak mulai untuk membaca sesuatu dalam bahasa Inggris, kayak misalnya konsumsi sehari-hari, misalnya kamu suka baca webtoon misalnya, coba aja rubah webtoonnya dalam Inggris gitu. Jadi hal-hal yang kamu sukai coba aja rubah-rubah sedikit ke Inggris gitu. Jadi kalau udah terbiasa
ada bakalan terasa kok English skill kamu tuh improve gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Wah, keren sih. Perlu dicoba kayaknya. Oke deh, pertanyaan terakhir nih, Putri. Oke, Kak, sebagai penutup, ada nggak pesan yang bisa memotivasi supaya kita nih, termasuk saya, Tiasa sama Yoga, itu semangat dalam mempelajari, menguasai skill dalam bahasa Inggris? Sebenarnya kalau dibilang motivasi ya, yang pertama motivasi untuk kalau misalnya mahasiswa gitu ya. Motivasinya ya kita sebagai mahasiswa juga menyadari gitu kalau sebenarnya banyak materi-materi itu yang ada tersebar misalnya di internet atau buku itu biasanya in English. Jadi kita sebagai mahasiswa juga sebenarnya harus improve English kita supaya kita bisa ngerti dan kita bisa mengakses banyak materi in English gitu yang sebenarnya kita bisa buat dan yang kita perlukan dalam studi kita. Nah, juga selanjutnya menurut aku motivasi yang penting itu adalah karena kita kan selalu on phone gitu, kita selalu main sosial media gitu, dan di sosial media kan nggak terbatas, jadi kita bisa akses banyak hal dan kebanyakan hal ini itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi untuk kita bisa ngerti apa yang orang bicarain di sosial media gitu, untuk ngerti apa yang orang lain bicarain di belahan dunia yang lain, kita mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi karena semua orang juga rata-rata zaman sekarang aku lihat di media sosial tuh rata-rata mereka memang udah lumayan kayak lebih banyak orang gunain Inggris gitu, orang-orang Indonesia gitu. Jadi kita juga kayak nyadar gitu kalau kita perlu bisa ningkatin bahasa Inggris untuk bisa kayak bermain sosial media dengan lebih baik, dengan lebih enak lagi, lebih nyaman gitu. Itu aja sih. Oke deh. By the way, udah lewat juga nih kayaknya dari 10 menit. Makasih banyak ya Kak Delia atas banyak deh informasinya seputar cara mempelajari atau dan menguasai skill dalam bahasa Inggris. Perlu dicoba kayaknya untuk kami para mahasiswa. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya atas waktunya. Ya.